Jadi, pertama kita harus paham juga, targetnya dari SKK Migas itu dari mana sebenarnya angkanya. Itu, dari hasil, diskusi WPNB tahun sebelumnya untuk tahun ini. Jadi, memang itu adalah komitmen-komitmen atau pernyataan-pernyataan dari K3S, yang akan menginvestasi, nilainya berapa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya selama tahun ini. Nah, kalau ada, gap ya antara realisasi dan juga, komitmen mereka yang mereka sudah nanyakan, tahun lalu, kita harus, pahami kenapa ada gap tersebut ya, kenapa kok, realisasi investasinya tidak berjalan nih. Nah, itulah yang harus, SKK Migas dan pemerintah, targetkan, untuk diinvestigasi, untuk dicari tahu, untuk diskusi lagi dengan dengan K3S. Kenapa kok nggak berjalan yang tadinya mau ngebor mungkin, di bulan, April kemarin, tapi ternyata nggak jadi dan mundur dan sebagainya. Jadi kemunduran itu kenapa, dan itu satu persatu harus diidentifikasi dan ditemukan solusinya, agar apapun yang sudah dicanangkan di WPNB pada saat diskusi tahun lalu untuk tahun ini itu semua terrealisasi dan targetnya itu tercapai. Jadi itu satu. Kedua adalah di dunia ini memang sekarang lagi shifting ya, dari sisi kita bicara selalu mengenai transisi energi. Nah, alokasi kapital untuk, migas ini makin lama makin menurun. Ya, baru berapa bulan yang lalu ada pemberitaan di mana investasi, di renewable itu sudah melebihi dari investasi di migas, ya, itu di Q1 kalau nggak salah. Jadi, melebihi 1 triliun kalau nggak salah, nilainya 1 triliun lebih. Nah, itu kan berarti memang dunia ini shifting. Berarti apa? Alokasi, kapital untuk oil and gas itu makin lama makin shrinking, ya. Dan mereka perusahaan-perusahaan IOC, perusahaan-perusahaan besar itu pasti fokusnya ke, aset-aset mereka yang benar-benar produktif, yang mereka lihat ada potensi untuk menghasilkan lebih besar dibandingkan aset-aset yang lainnya. Nah, kita ini berlomba-lomba, jadi Indonesia dan negara-negara lain mungkin di sekitar kita, mungkin tetangga-tetangga kita itu berlomba-lomba untuk menggait investasi yang makin lama itu makin shrinking. Jadi kita tuh harus selalu membenchmark diri kita dengan yang lain. Yang lain ini nawarin apa ke investor, kita nawarin apa, kemudahan apa yang kita bisa tawarkan ke investor yang, negara lain seperti apa, dan itu kita harus selalu introspeksi dan juga istilahnya, merubah diri ya, untuk kita beradaptasi sehingga kita bisa menggait investor lebih cepat lagi dan lebih banyak lagi gitu dibandingkan karena kita ini berkompetisi dengan porsi kapital yang makin lama makin kecil gitu. Baik, terima kasih Pak Mose untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Tubur. Pak Tubur, tadi disampaikan oleh Pak Mose bahwa sebetulnya untuk saat ini memang kita sedang ada shifting begitu ya untuk alokasi migas. Kita tidak pungkiri bahwa memang sedang shrinking begitu. Lalu juga kita lihat mungkin ada tren investasi yang bergeser. Tapi kalau dari kacamata Anda sendiri Pak Tumbur, apa sebetulnya ada sentimen apa yang menyebabkan sehingga untuk target investasi di hulu migas ini angkanya masih jauh Pak dari target? Eee, saya ngelihatnya dari harga komoditi price sekarang tahun lalu, sekarang ini cukup tinggi. Jadi banyaknya umumnya, para pelaku, migas itu melakukan investasi mereka di manapun juga. Nah, yang mungkin menjadi kendala di Indonesia ini masalah, untuk mencari equipment atau rig atau service company untuk bekerja di Indonesia. Karena kita ini rebutan saat-saat ini. Jadi Q1 dan Q2 mungkin agak kecil untuk investasi ya, mungkin bisa dikejar Q3, Q4 setelah mereka mendapatkan equipment yang untuk melakukan investasinya di Indonesia. Intinya sih seperti itu. Jadi saat ini memang mencari rig itu agak sulit, karena untuk mereka melakukan pengeboran, eksplorasi maupun development, ya karena rignya nggak banyak ada di Indonesia dan banyak di tempat yang lain yang bekerja karena mereka lebih iklim investasinya lebih bagus. Ya ini jadi salah satu kendala juga untuk Indonesia untuk meningkatkan investasinya di hulu migas ini. Tapi kalau melihat trennya sih saya yakin di Q3, Q4 ini bisa terkejar nih semuanya yang targetnya sampai 21 billion tadi itu harapan saya sih bisa terkejar. Mungkin dalam Q1, Q2 ini mereka masih melakukan negosiasi untuk kontrak-kontrak dan equipment yang dibutuhkan. Kira-kira sih seperti itu. Dan saya sih mengharapkan supaya investasinya itu makin meningkat terus sih. Bisa terkejar dari yang ditargetkan oleh SKK Migas.
Baik, Itu kondisi yang market yang dari operasional, kira-kira seperti itu. baik Pak Tumbur, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri khusus untuk di tanah air, sebetulnya kinerja investasi hulu migas seperti apa Pak? Artinya kalau kita lihat ya, kita hitung saja mulai dari 3 tahun belakangan ini sampai dengan di tahun 2023 ini. Seperti apa geliatnya? Kalau dilihat dari iklim investasinya, memang iklim investasinya tidak semenarik dibandingkan negara-negara lain yang di regional atau negara yang lainnya di Indonesia. Jadi kita tuh rebutan capital tadi seperti bilang Pak Mose, kita rebutan capital di mana yang lebih menarik pasti mendapatkan capital lebih bagus. Banyak juga international oil company yang keluar dari Indonesia. Itu menjadi pertanyaan bagi para investor yang mau kembali ke Indonesia. Ini kenapa banyak yang keluar? Ada apa yang terjadi dengan iklim investasinya? Mungkin ada juga bagian major oil company yang shifting dari oil company ke renewable. Tapi kalau di Indonesia, lebih banyak ke iklim investasi untuk di oil and gas itu memang tidak menarik for the last 5 years. Ini bukan masalah di ESG, tapi ini lebih menyeluruh di seluruh birokrasi yang ada di Indonesia. SKH Migas sudah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan investasi, iklim investasi tadi. Tapi nggak bisa sendirian aja SKH Migas. Banyak departemen-departemen lain atau birokrasi yang lain yang harus mensupport SKH Migas supaya menjadi daya tarik tersendiri para investor untuk melakukan investasi di oil and gas. Kira-kira sih seperti itu. Jadi Baik. perlu ada satu jenderal yang mengatur semuanya supaya iklimnya menjadi menarik.